Nah, untuk kelas ini karena ternyata saya salah hitung. Jadi nanti kalau setelah saya bahas, kalian kurang pede dengan jawaban yang kemarin dikumpulkan, masih boleh diperbaiki. Saya ulang. Setelah saya jelaskan ini nanti, kalau kalian merasa masih ada yang tidak pede dengan jawabannya, boleh diperbaiki lagi. Ya, saya berikan contoh seperti yang kemarin saya berikan di tugas ya. Coba kalian simak baik-baik. Apa jawaban antum benar apa salah? Gitu. Kalau tegangan geser saya belum bahas sama sekali ya. Iya Pak, belum masuk. Tegangan geser belum? Iya. Oh iya, saya takut nggak. Saya geser dulu aja ya. Nanti kalau ada waktu saya baru review yang lentur ya. Yang geser dulu aja. Ya, berarti kan kita akan bahas tegangan geser. Hah? Kok mati? Bentar. Oke, kita ulang sebentar. Dari kuliah statika, kemarin kalian mempunyai 3 buah gaya, yaitu gaya normal, gaya momen, dan gaya apa? Satu lagi? Lintang. Lintang ya. Coba Rizky, gaya normal itu apa Ki? Gaya yang bekerja pada sumbu. Yang Pada ya. Gaya yang sejajar sumbu. Tidak harus pada sumbu ya. Yang bekerja pada sumbu. Ya. Jadi gaya normal, kemarin gimana? Tegangannya tegangan normal. Rumusnya masih ingat? N per A. Per A. Kemarin saya berikan contoh, umpamanya ini 1000, umpamanya ini 250. Jadi ketemunya 4. Nah, 4 ini disebut konstan. Konstan itu apa ya? Istiqomah itu. Nih, kalau positif di sini, umpamanya 4. Kalau negatif mungkin di sebelah kiri. Kenapa disebut dengan konstan? Karena ini tidak berubah. Tidak berubah. Berapapun nilainya sama. Satu. Yang kedua kemarin yang kita tugaskan namanya tegangan apa? Lentur. Tegangan lentur. Masih ingat rumusnya? Momen kali Y per inersia. M kali Y per I. Ya kan? Umpamanya ketemunya 200, ininya 50. Oh, nanti dikira sama. 2000 ininya 500. Ya. $200 mungkin ininya 20 misalnya. Konstan dibagi konstan, konstan ini juga konstan dibagi konstan, konstan juga ini. Dikalikan Z, jadi hasilnya berapa? 10Z. Yang atas kenapa disebut konstan? Karena nggak ada X, nggak ada Z. Nih, tidak ada X, tidak ada Z. Yang ini ada X, ada Z nggak? Ada Pak. Ada. Ini disebut apa? Linear. Linear. Gitu. Ini gambarnya. Mungkin yang atas tekan, yang bawah tarik, gambarnya begini. Plus, minus. Atau kebalikannya.
Itu kenapa disebut linier karena Z-nya berpangkat 1 dan garisnya itu lurus. Garisnya itu lurus. Tapi tidak tegak, miring begini. Nah, atau kembali. Atau begini. Ya, lurus semua. Ini disebut linier. Nah, hari ini kita bahas yang ketiga, yaitu namanya tegangan geser. Tegangan geser itu tegangan yang diakibatkan oleh gaya lintang. Jadi kalau kalian lihat di sini ada N, ada N yang atas itu. N, ini ada M, kalau ini ada apa kira-kira? D. Ada D, ya, ada D. Jadi rumusnya itu kayak huruf H ya, lambang Jim H Ho itu loh. Ya, kayak huruf H itu D dikalikan S, I dikalikan I. Yang terakhir ini kemarin sama sekali belum kita bahas itu? Sama sekali belum. Oke, ya. Nah, dalam kondisi yang ketiga ini yang konstan itu ini. Ini konstan. Sama dengan konstannya ini atau konstannya ini. Nah, saya berikan contoh seperti contoh di atas. Umpamanya ini 1200, ini yang gampang 600, masih dikalikan apa? S per B toh? Itu ya, jadinya berapa? 1200 dibagi 600 itu 2 ya, betul? Ya. Betul, Pak. Dikalikan S per B. Nah, S itu statis momen. Siapa yang ingat statis momen itu apa? Yuk. Apa dikali apa statis momen itu? Kalau gaya dikalikan jarak itu momen. Tapi kalau statis momen apa dibagi apa? Luas dikali jarak. Luas kali jarak. S itu statis momen. Statis momen yang mana? Nanti dulu. B itu lebar penampang. Nah, kira-kira kalau statis momen itu luas kali jarak, dari dimensinya pangkat berapa itu ya? Pangkat 3, Pak. Pangkat 3 ya. Kenapa pangkat 3? Bisa jawab? Karena luas pangkat 2 dikali jarak pangkat 1. Jadi yang saya bulati ini S pangkat 3. Kalau lebar pangkat berapa? Pangkat 1. Pangkat 3 dibagi pangkat 1 jadi pangkat berapa? Pangkat 2. Pangkat 2 ya. Pangkat E ini pangkat tak sebenarnya ini. Pangkat 3 mm pangkat 3 dibagi milimeter pangkat 1. Jadi milimeter bukan 3 ya, bukan 3 dibagi 1. 3 dikurang 1 dah? Ya enggak? Iya, Jadi sama dengan milimeter kuadrat. Kalau pangkat 2 bentuknya apa kira-kira? Parabol, Pak. Parabol. Itu sebabnya bentuk ini tuh parabol. Ya. Kemudian I itu apa? I itu pengertian I ini
sama dengan inersia yang ini. Jadi saya nggak usah jelaskan lagi. Saya nggak usah jelaskan lagi. Apa I kemarin? Momen inersia terhadap garis netral. Jadi bukan terhadap sembarang sumbu, terhadap garis netral itu ini. Ya. Saya mau berikan penjelasan apa itu B, apa itu I. Jadi lihat nih, saya kasih tanda yang saya akan jelaskan. Ini nih. Saya akan jelaskan yang ini. Apa itu S, apa itu B. Penjelasannya sebagai berikut. Saya punya penampang, umpamanya penampangnya berbentuk apa ya? Ya sebelah penampang T gitulah sementara. T-nya begitu. Ada berapa penampang ini? Dua. Ya. Dua. Ini penambang titik 1, ini penambang kedua. Misal dari hitungan antum dapatkan garis netralnya di sini. Ini namanya garis netral. Garis netral. Ya, terus umpamanya nih. Mau saya berikan contoh, misal titik ini saya hapus biar tidak mengganggu pandangan saya. Umpamanya saya punya titik 1 di sini atau titik 2 di sini. Titik 1, ini titik 2. B itu lebar menampang. Lebar yang mana ya? Yaitu lebar yang sejajar dengan garis netral. Oh, ini nih. Ini yang disebut B1 dan ini yang disebut B2. Yuk, coba diulang. Apa itu B? Lebar yang sejajar. Lebar penampang yang sejajar garis netral. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi ini yang disebut dengan B1. Ini yang namanya yang namanya B1. Ini namanya B2. Nah, sekarang saya tanya. Rizky. Ya, Pak. Titik 1 tadi itu di atas atau di bawah garis netral? Di atas, Pak. Di atas garis netral. Ya, saya pegang kalimat kalian. Terletak di atas garis netral. Karena terhadap garis netral, maka perhatikan gambar ini. Ini gambarnya pura-puranya sama ya. Sama yang kiri. Titik 1 itu di sini. B-nya itu di sini. Nah, maka penampangnya, ingat tadi, S itu sama dengan A kali apa? Jarak. A kali? Lebar. Jarak. Jadi untuk penampang 1, lihat nih, karena untuk penampang 1 itu B1-nya itu yang ini, maka ini namanya B1, maka yang disebut luas itu yang ada di atas garis B itu. Bisa dibayangkan nggak? Jadi luasnya itu kalau dia di atas, maka luasnya itu yang dianggap luas yang ini. Nah, artinya yang bawah dibuang. Sekali lagi. Elvira. Titik 1 di atas apa di bawah garis netral? Di atas. Karena di atas, maka dari B itu ditarik ke atas ke sana. Ditarik keluar. Jadi kalau di atas melihatnya ke atas. Jadi jadilah penampang ini. Yang saya arsir ini yang namanya A1.
Ini yang namanya A itu. Namanya A1. Nah, kalau dia punya luas, dia punya titik berat. Maka jarak dari sini ke sinilah yang namanya J1. Maka S di penambang 1 sama dengan A1 kali J1. Sampai sini makin jelas atau makin membingungkan? Ada Jelas. pertanyaan sampai sini? Ayo, ada pertanyaan sampai sini? Yuk, ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Siap. Kalau misalnya titik satunya nggak berada di bangun 1 gimana, Pak? Nah, Jadi maka saya berada di berikan mana? contoh 2. Baik, Pak. Titik 2 itu B-nya di atas apa di bawah ini? Di bawah. Di bawah. Di bawah ya? Nah, kalau dia di bawah, maka dilihat ke bawah. Sekali lagi, karena dia di bawah, maka B2-nya di sini, maka yang dilihat penambang ke bawah. Jadi seakan-akan penambangnya itu yang ini. Bisa dipahami nggak? Ini adalah A2. Ini adalah A2. Nah, karena yang dipakai yang di bawah, yang atas dihapus. Nah, maka jaraknya yang mana sih? Jaraknya itu adalah titik beratnya A2 itu di sini ke sini. Ini namanya J2. Maka S2 sama dengan A2 kali J2. Yang barusan bertanya terjawab enggak? Mau bertanya lagi, Pak. Kenapa? Mau bertanya lagi. Jadi kan Ya, misalnya si titiknya itu ada di atas garis netral, tapi tidak berada di bangun 1 gitu, Pak. Di atas garis netral tapi di bangun 2. Bangun 2. Tapi yang ini paham ya? Yang ini paham ya? Ya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Oke, saya hargai itu, tapi saya jelaskan di sebelah aja biar agak jelas. Penambangnya begini. Umpamanya garis netralnya di sini. Titik antum ada di sini. Kira-kira begitu pertanyaan tadi ya? Ya, Pak, betul. Nah, sekarang mana B-nya? Apa definisi B tadi? Lebar penambang yang sejajar garis netral. Sejajar garis netral. Nah, jadi B-nya yang ini. Sampai sini jelas? Jelas? Jelas, Pak. Kita sholat dulu ya. Nggak kedengar suara saya. Kita break sholat dulu. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.